Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Atuk Leman, sebuah channel yang menyajikan hiburan kepada miskin dan kaya, kecil dan besar, tua dan muda. Pada kesempatan ini, Atuk Leman akan menginformasikan tentang film-film P. Ramlee yang terbengkalai. Walaupun P. Ramlee berjaya menghasilkan banyak film, tetapi tidak semua rancangan pembuatan filmnya menjadi kenyataan. Di sini ada beberapa proyek film arahan P. Ramlee yang terbengkalai akibat dari masalah tertentu. Pada tahun 1961, P. Ramlee ingin membuat film yang berunsur keagamaan berjudul Hidayah. Judul awalnya ialah Mencari Keampunan. Film ini banyak menggunakan dan merujuk ayat-ayat suci Al-Quran. Film ini bertujuan ingin menegakkan kesucian agama Islam. P. Ramlee bersama penolong pengarahnya S. Sudarmaji telah ke Johor Bahru bagi mendapatkan nasihat Jabatan Agama Islam Johor. Ada sebuah pembicaraan mengatakan, Nordin Ahmad Bintang dari studio Catai Keris akan membintangi film ini dan beliau juga sudah mendapat pelepasan dari pihak majikannya. Malangnya, atas beberapa faktor petua dan hukum agama yang tak dapat diselesaikan oleh P. Ramlee dengan pihak majikannya Shaw Brothers, maka film ini terpaksa ditangguhkan oleh P. Ramlee. Pada tahun yang sama, P. Ramlee juga ingin membuat film musik yang berjudul Pancasitara. Kumpulan Pancasitara 1 yang ahlinya terdiri dari Aziz Jafar, Normadiah, Ahmad Sy, Kasim Masdur dan P. Ramlee sendiri direncanakan akan membintangi film ini. Oleh karena penulis cerita film ini H.M. Rohaizat telah meninggal dunia, maka P. Ramlee terpaksa menangguhkan pembuatan film ini. Jika film ini dihasilkan, sudah tentu film ini adalah satu-satunya film yang menggandingkan P. Ramlee bersama Aziz Jafar. Pada tahun 1963, P. Ramlee ingin mengarah film yang berjudul Seniwati di Hong Kong. Atas arahan dari pihak Shaw Brothers, ini adalah salah satu usaha ingin meningkatkan mutu film Melayu pada ketika itu untuk menembusi pasaran global. Skrip film ini ditulis sendiri oleh P. Ramlee. Antara pelakon yang terpilih berlakon di dalam film ini adalah Zera Agus, Sarimah, Yusuf Latif, Sarif Dol, dan Kuswadinata. Film ini dikatakan akan dibuat dalam bentuk sinemaskop berwarna. Tetapi malangnya film ini dikritik keras oleh beberapa ahli yang menganggotai Persatuan Artis Malaya. Alasan yang diberikan adalah film buatan Hong Kong tidak akan melahirkan film Melayu yang berteraskan budaya Melayu tulen. Sekitar tahun 1970-an, P. Ramlee dan H.M. Shah mendirikan Perfima. 4 pengarah telah dilantik pada tahun 1972 yaitu Sarul Barriyah Abu Bakar, Jins Syamsuddin, Jafar Abdullah dan Abdullah Husain. Perfima ingin menerbitkan film sulungnya berjudul Sandera. Ia adalah tajuk novel karya Arena Wati sastrawan negara yang ingin diadaptasi oleh P. Ramlee. Bagaimanapun juga, proyek itu tidak menjadi kenyataan apabila P. Ramlee dan H.M. Shah menarik diri dari Perfima. Pada bulan Februari 1973, P. Ramlee bersama H.M. Shah mendirikan Persatuan Rumpun Melayu. Ia ingin membuat film yang merujuk kepada lirik lagu ciptaannya berjudul Air Mata Kuala Lumpur. Proyek film ini juga gagal karena P. Ramlee meninggal dunia. Semasa P. Ramlee menghadiri Festival Film Asia ke-19 di Singapura pada tanggal 18 Mei tahun 1973, P. Ramlee telah bertemu dengan beberapa sutradara film dari Indonesia yang juga teman-temannya. P. Ramlee telah menginformasikan tentang ide cerita dan skrip yang dihasilkan olehnya yang berjudul Dr. Celora. Film ini akan dibuat melalui kerjasama Malaysia dan Indonesia. Malangnya selepas 2 minggu persetujuan itu, P. Ramlee meninggal dunia. Lagu Azizah mempunyai sejarah besar dalam hidup P. Ramlee, karena awalnya berhasil membuka pintu kepada seorang pemuda berusia 19 tahun, yang kini menjadi bintang seni teragung dalam dunia film dan musik Melayu. Pada malam tanggal 28 Mei tahun 1973, P. Ramlee telah menelepon Osman Abadi dan memintanya menulis cerita tentang lagu Azizah. Sebelum ini mereka pernah bekerja sama menulis skrip untuk film Gelora dan Putus Sudah Kasih Sayang. Sayangnya pada keesokan harinya, P. Ramlee telah pergi buat selama-lamanya. Di antara film-film lain yang skripnya sudah tersedia, tetapi tidak sempat untuk dibuat oleh P. Ramlee dari tahun 1958 sampai tahun 1964 seperti Menanti Hujan Teduh, Sayonara Kekasihku, Batu Durhaka yang diarahkan Omar Rojik,
robohnya kota Melaka, Badang yang diarahkan oleh Esru Mainor, Bujang Lapuk Jumpa Putri Gunung Ledang dan Bujang Lapuk ke Hong Kong. Anda semua peminat seniman Agung P. Ramlee di seluruh Nusantara ini, pasti penasaran dengan film Bujang Lapuk Jumpa Putri Gunung Ledang dan Bujang Lapuk ke Hong Kong. Namun rasa penasaran ini dapat sedikit terobati, apabila Aziz Sattar telah mengarahkan film Bujang Lapuk kembali pada tahun 1984.